Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nurmalayani, SPD MPD, salah satu guru pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya juga guru penggerak Angkatan ke-6, instruktur PPG Prajabatan, dan sekaligus guru PAMO PPG dalam jabatan Universitas Mataram. Persoalan literasi merupakan persoalan kita bersama. Persoalan literasi adalah persoalan nasional yang perlu diatasi bersama. Hal ini mengingat bahwa dalam catatan VISA, kemampuan literasi Indonesia berada pada posisi 63 dari 81 negara. Suatu yang miris kan? Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, hal ini menggugah saya untuk melakukan suatu dengan cara membuat suatu program yang tidak hanya menyentuh di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Program ini saya sebut literasi cadas dengan kualitas berkelas. Cadas itu memiliki arti keras. Keras artinya mencoba dengan sungguh-sungguh, dengan segala cara, dan di mana saja kita berada. Berkelas itu artinya menyentuh tidak hanya pada lingkungan sekolah, tapi juga lingkungan keluarga dan lingkungan sosial di luar kita. Program ini saya lakukan dengan pendekatan yaitu pendekatan psikologis. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan bisa Anda simak pada video berikutnya. Persoalan literasi bukan hanya persoalan satu sekolah, tetapi merupakan persoalan seluruh Indonesia. Kemampuan literasi bangsa Indonesia menurut PISA berada pada posisi rendah, yaitu 63 dari 81 negara. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan di tengah kompetisi dunia untuk terus maju. Sebagai seorang warga negara, terlebih sebagai seorang pengajar dan pendidik, membuat saya tertampar dengan persoalan ini. Saya mencoba mencari cara agar mampu meningkatkan minat dan kemauan orang lain, minimal siswa saya, untuk mau menulis. Apalagi sekolah saya adalah sekolah perbatasan kota provinsi dengan kabupaten. Posisi ini memberikan hal positif sekaligus negatif bagi perkembangan sekolah kami. Positifnya, sekolah lebih mudah berkoordinasi dengan pihak dinas yang posisinya memang berada di ibu kota provinsi. Semua urusan administrasi menjadi lebih mudah karena jarak dan waktu untuk mengerjakannya menjadi lebih singkat. Tetapi ada hal-hal negatif yang juga menyertai efek posisi ini. Hal negatif itu antara lain, masyarakat di sekitar sekolah kami lebih memilih sekolah di kota daripada di desa perbatasan kota. Persoalan tidak cukup di sini. Semua zona sekolah kami diiris dengan sekolah kota provinsi. Persoalan-persoalan ini berdampak pada input siswa yang masuk ke sekolah kami. Hal ini pun berpengaruh pada kemampuan dan kemauan literasi sebagian besar siswa kami. Tetapi hal inilah yang kemudian memacu tekad saya untuk membuktikan bahwa semua itu bukan masalah besar. Saya mencoba menjadikan itu modal untuk mengasah kemampuan literasi siswa saya. Saya tanamkan keyakinan bahwa semua anak sama. Saya mencoba membuat langkah-langkah pembelajaran yang bisa menumbuhkan minat literasi tinggi. Salah satu KD yang saya gunakan adalah merancang novel. Langkah awal saya yaitu meminta siswa untuk menjawab 3 poin pertanyaan dalam bentuk cerita, minimal 3 paragraf. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah, apa yang paling disukai, apa yang paling dibenci, dan apa peristiwa yang paling tidak bisa dilupakan. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat mudah, namun menumbuhkan keinginan untuk diungkap. Pertanyaan ini sekaligus memberikan saya peluang memahami psikologi siswa saya. Ternyata jawaban mereka mengejutkan, bisa menjadi cerpen. Hasil di atas membuat saya menjadikan program di atas sebagai program rutin. Saat ini sudah terkumpul sekitar 50 cerita siswa dan 4 orang menulis lebih dari 100 halaman. Bahkan kami telah menghasilkan 3 novel, 2 antologi puisi, dan 1 antologi cerpen. Hasil di atas membuat saya menjadikan program ini sebagai program rutin.
Usaha yang saya lakukan tidak hanya di sekolah, tetapi merambah pada komunitas literasi yang ada di sekitar sekolah. Salah satunya, memberikan bimbingan penulisan pada lokakarya-lokakarya. Salah satu komunitas tersebut adalah Komunitas Literasi Baitul Quran Lombok yang berlokasi sama dengan SMA Negeri 1 Labu Api. Lokakarya yang kami lakukan dapat menghasilkan sebuah buku berupa antologi puisi yang penerbitannya didanai oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lain untuk menumbuhkan dan perkuat kemampuan literasi adalah membentuk ekstrakurikuler jurnalistik sebagai pengembangan dari penulisan sastra. Ekskul ini sudah terbentuk selama 2 tahun. Dalam kurun waktu 2 tahun, terdapat 5 piala tingkat provinsi sudah mampu dibawa pulang. Tahun 2024 menjadi juara 2 penulisan berita dan ajang jambore jurnalistik tingkat SMA, SMK, MA, CNTB. Tahun dan ajang yang sama, meraih juara 2 penulisan opini untuk SMA, SMK, MA, CNTB. Tahun 2025 ini, meraih juara 1 penulisan berita pada jambore jurnalistik tingkat SMA, SMK, MA, CNTB. Juara 3 lomba video jurnalistik yang diadakan oleh Universitas Mataram dan juara 1 video jurnalistik yang diadakan oleh PII NTB. Kegiatan lain untuk meningkatkan kemampuan literasi dilakukan juga dengan bakti sosial kepada panti asuhan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yaitu Panti Asuhan Adam Mulyajati. Bersama jurnalistik Akarka Smanela mengadakan cerita bersama untuk anak usia TK dan mengulas hasil bacaan untuk SD, SMP, SMA dengan bahan bacaan yang sudah dipilihkan berdasarkan usia dan jenjang sekolah. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore hari. Semangat dan kebahagiaan anak-anak panti membuat lelah menjadi bahagia dan semangat yang tak terhingga. Berbagi untuk meningkatkan cakrawala berpikir anak-anak adalah suatu yang berharga dan akan tentu saja diteruskan pada tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Cici. Beberapa waktu lalu saya pernah ikut pelatihan menulis puisi bersama Ibu Ayu Nurmalayani. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali, keren. Pokoknya banyak sekali ilmu dan pelajaran yang saya dapatkan, terutama bagaimana cara kita menulis puisi dengan baik, apa saja yang perlu diperhatikan, kemudian bagaimana cara kita merangkai kata dengan baik dan menarik, serta bagaimana sih cara menuangkan perasaan kita ke dalam sebuah tulisan yang bisa menarik pembaca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Nabila, Sekretaris Akarka Jurnalistik Smanela yang dibina oleh Ibu Ayu Nurmalayani, SPD MPD, pembina yang selalu menginspirasi kami semua. Satu kata untuk Ibu Ayu yaitu luar biasa. Meski baru beberapa tahun ekskul jurnalistik terbentuk, tetapi berkat arahan dan bimbingannya beliau, sejumlah juara tingkat provinsi sudah berhasil kami raih. Terima kasih kepada Ibu Ayu Nurmalayani, usaha dan dedikasimu akan menjadi prasasti prestasi yang akan kami ukir. Teruslah didik dan bimbing kami, teruslah pandu dan arahkan kami. Jangan pernah lelah untuk mendorong kami. Jayalah jurnalistik Akarka Smanela. Ungkapkan kebenaran dengan tulisan, otak bekerja, tindakan nyata. Untuk mengakhiri paparan kegiatan program saya dari video tadi, ada beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan. Sebagai generasi, sebagai seseorang yang tumbuh di bangsa ini, tentu ingin berbuat sesuatu. Mungkin tidak perlu banyak kata, tetapi yang perlu adalah tunjukkan dengan aksi nyata yang punya makna bagi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.